Selamat malam, sahabat Shalom. Kita kembali bertemu di dalam Midrash Sabat, yaitu suatu pelajaran tentang menggunakan beragam cara peralatan digital untuk memahami teks, menampilkan teks, menyelidiki kitab suci secara khusus yang berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, berbahasa Yunani, dan banyak ragam teks yang bermanfaat untuk menolong kita semua mempelajari iman kita dengan lebih baik dan juga lebih tepat dengan dasar yang jelas. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan segala pemahaman kita dengan lebih baik. Jadi kita akan, seperti yang sudah sering saya bahas, kita menggunakan konsep atau metode yang diberi nama SST gitu ya. Jadi metode kita adalah metode SST. Jadi metode SST. Nah, ini akronim sebenarnya, akronim dari SE, kita tambahkan A, sesat, yang artinya semua sesuai teks. Jadi sebisa mungkin segala pembahasan Midrash itu ada dasar ayatnya, ada dasar teksnya, dan maknanya memang sesuai yang ditulis gitu. Jadi akan ada banyak perbandingan terjemahan, ada banyak perbandingan kamus, leksikon, dan seterusnya. Itu untuk membantu kita di komunitas IT untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita ajarkan itu ya. Jadi malam hari ini kita akan mengambil tema pemuritan seri yang pertama. Jadi akan ada banyak seri tentang topik pemuritan. Nah, topik pemuritan didasari atau paling awal itu dibahas di dalam yang kita kenal sebagai Amanat Agung. Jadi Amanat Agung, dan ini perlu dibahas sebagai fondasi pemuritan karena merupakan kalimat perkataan terakhir atau wasiat dari Masiah sebelum dia pergi dari bumi. Seperti itu. Nah, karena ini berasal dari kitab Perjanjian Baru, kita akan banyak menggunakan bukan hanya teks Yunani seperti yang biasa di standar sekolah-sekolah teologi, tetapi juga kita akan menggunakan yang disebut Pesita atau kitab Aram. Juga ada dua versi terjemahan bahasa Inggris untuk kitab Aram, dan itu membantu kita yang jelas akan kesulitan untuk memahami grammar atau tata bahasanya. Sebenarnya ada bahan-bahan juga, buku yang bisa
didapatkan untuk belajar grammar, tetapi ya seperti ini. Tapi tidak akan semua orang sanggup memahami grammar yang berat gitu. Jadi kalau mau advance bolehlah belajar kayak di sini, Grammar of Biblical Aramaic, atau banyak buku yang lain gitu ya. Terus kita bisa lebih memahami lah gitu. Kalau belum terbiasa dengan teks Ibrani tentu juga sulit. Setidaknya kalau sudah pernah belajar bahasa Ibrani, dasar-dasar tata bahasanya akan ada kemiripan, hurufnya juga bisa mirip gitu. Jadi kalau kita di ET ada banyak sumber belajar, misalnya tentang kitab asli dari kita sendiri gitu. Jadi kita punya banyak software untuk membantu. Di sini ada English, kita bisa baca di sini. Apostolic Bible, atau biar bisa lihat semua, saya geser ke kanan. Jadi di sini ada banyak sekali bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris ini yang Syriac terjemahan Inggris itu ada Pesita Syriac di sini, New Testament terjemahan dari Ed tadi. Ada dua versi nanti dengan Murdoch. Jadi yang bawah ada Murdoch, James Murdoch Translation of Syriac Pesita. Jadi untuk bahasa Inggris ada dua versi. Kemudian nah ini TS juga ada, dan seterusnya gitu. Bahasa Yunani juga banyak, bisa dilihat di sini. Yang sering kita pakai nanti akan Septuaginta, PL Yunani yang kurang literal itu ya, tapi akan kita pakai. Terus yang lain di software ini ada Aleppo Codex, Delits, jadi terjemahan Ibrani untuk PP. Kemudian Open Scripture ini ada kayak ITL ya, interlinear. Kemudian ada Samaritan Pentateuch, jadi 5 kitab Musa Torah yang versinya Samaria. Jadi ada perbedaan dengan kitab Torah yang diajarkan atau diwariskan dari tradisi rabbinik. Nah, Masiah itu juga disebut rabi dan dia masuk ke dalam kategori rabbinik juga gitu. Walaupun dia menciptakan sekte sendiri di saat itu. Jadi kalau kita lihat di PP, dia disebut sebagai pembuat sekte yang baru yang disebut sekte Jalan Tuhan, Jalan Adonai. Jadi Derek Adonai ini adalah sekte baru. Jadi nama Kristen itu adalah The Way, jalan gitu. Jalan Adonai, jalan Tuhan, seperti itu. Tuhannya huruf besar ya. Jadi kita akan banyak menggunakan di sini. Nah, Masoretic Text paralel to the Samaritan. Jadi ada perbandingan kitab Torah dengan Samaria gitu ya. Jadi ada perbandingan perbedaan ya. Kemudian standarnya Torah, WLC atau Tanakh ya, Westminster Leningrad Codex, juga itu salah satu variasi dari Biblia Hebraica Stargartensia gitu. Atau ya itulah, jadi ada beberapa variasi kitab Masoret. Bicara kitab Masoret nanti akan ada dua versi, karena ini bahas pemuritannya, karena metodenya sesuai teks. Ada dua versi kitab Masoret dengan ikut yang agak berbeda gitu. Misalnya tentang nama suci, dia ada dua versi Nikot. Yang pertama yang dipakai di elektronik, yang kayak di
sini saya lihat Westminster, kemudian mana ya, Westminster Leningrad Codex. Jadi nah itulah pokoknya itu ya. Nah lanjut, jadi ada beberapa versi dari kitab Masoret. Setidaknya saya menemukan ada dua versi kitab Masoret. Yang pertama versi elektronik yang masuk ke dalam software. Jadi ada di Bible Hub dan juga di software yang saya temukan. Itu satu versi pertama. Kemudian versi kedua itu secara khusus untuk nama suci ya. Jadi ada dua versi. Nah ini versi yang pertama dari WLC di software ini, kemudian versi yang kedua dari Tanakh yang dibuat oleh Jacob Ben Chaim. Jadi ada dua versi yang saya temukan. Nah ini Jacob Ben Chaim itu nanti kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di software WLC tadi, untuk misalnya kejadian 2 ayat 4 ada perbedaan ikut, konsonannya sama, cuman ada satu karena nama suci ya, jadi ada perbedaan tentang ikutnya di bagian tengah gitu. Tapi untuk pembahasan itu hanya akan ada di internal ET, tidak akan dipublis untuk umum gitu. Tapi setidaknya bahannya saya buka supaya kita bisa mengerti bahwa memang datanya seperti itu. Ada dua versi kita masuk. Jadi kalau dan itu ada toleransi, kalau orang pegangnya satu atau pegang yang dua boleh-boleh saja. Itu ya, itu untuk beberapa alasan atau cara kita belajar. Kemudian lanjutkan ke, karena kita akan bahas PB atau dari Matius, kita harus menggunakan kitab PB dan WLC itu. Tanakh tidak ada PB, maka kita mengacu ke satu kitab yang jarang, tadi sudah saya sebut, jarang digunakan. Sebenarnya adalah milik Ortodoks Syria. Nah, Ortodoks Syria, nah di Indonesia juga ada yang golongan yang mengaku sebagai Ortodoks Syria, cuman mereka agak beda di dalam konteks Ortodoks Syria yang akan saya bahas gitu. Kalau di Indonesia Ortodoks Syria mengajarkan menggunakan liturgi Arab, menggunakan kitab Arab gitu. Jadi mereka juga mengajarkan bahasa Aram gitu, tetapi saya tidak tahu apakah pembahasan tentang Basita hanya diajarkan di dalam internet mereka atau tidak dibuka untuk umum gitu, karena seringkali dalam pembahasan mereka sering tampil di publik itu sebagai
pengguna bahasa Arab, termasuk salah satunya adalah tokoh-tokoh penceramah atau pembicara yang menggunakan bahasa Arab dan menggunakan simbolisasi dari ortodoks Syria dengan katanya ya, dengan tujuan yang katanya untuk menjembatani antara dialog Islam dan Kristen. Tetapi nah yang menariknya dia menggunakan ke dalam video yang sebelum ini, yaitu tentang Isa dan Yesus, dia menggunakan nama Isa Al-Masih gitu. Nah di software saya ini juga, ini pengulangan sedikit dari yang lalu, ada juga yang ada bahasa Arabnya gitu ya. Jadi saya bisa, kalau orang mengatakan seperti itu Isa Al-Masih sebagai jembatan dialog, maka ET nggak terima, karena di sini saya menggunakan dua teks berbahasa Arab langsung yang katanya Al-Muqaddas, ternyata nggak ada itu nama Isa gitu ya. Jadi Smith and Van Dyck Alkitab Al-Muqaddas, jadi ini terjemahan yang umum diterima di Kristen Arab. Juga ada versi lain, New Arabic Kitab Al-Hayat gitu. Jadi kemarin sudah saya bahas. Jadi sebagai murid kita harus belajar teks yang benar gitu ya, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, dan bisa dipertanggungjawabkan kamu ngomong itu asal sumbernya dari mana gitu. Nah untuk kali ini kita akan bahas PP. Di software ini ada dua, ada yang disebut kitab Pesita yang tadi ya saya bahas di kitab Pesita. Di software ini ada dua versi. Yang pertama ini serial Pesita, jadi hurufnya Estrangilo. Ini yang tanpa tanda baca ya. Kemudian ada yang vocalize itu ada tanda bacanya. Nah kita lihat ada perbedaan di sini di bagian atas ini tanda baca ya, tanda baca. Jadi ada tanda-tanda kecil-kecil yang lucu-lucu, ini tanda baca. Kalau tidak belajar grammar mungkin bisa intensif untuk membacanya gitu. Tetapi kalau kesulitan, nah seandainya kesulitan untuk membaca yang ini, yang versi Estrangilo, jadi versi Estrangilo juga ada dua versi jenis huruf gitu ya. Jadi yang berbahasa Aramik Syriak ada beberapa, ada dua versi kalau nggak salah ya, Barat dan Timur gitu. Barat dan Timur, kemudian nah, saya juga punya untuk teks Aram PL ya, jadi terjemahan Aram untuk PL gitu. Filenya 100 MB, cukup besar. Kan saya tunjukkan kepada kita semua. Jadi untuk seri pemuridan kita harus siap dengan belajar teks yang ruwet gitu ya. Jadi memang bahan pemuridan itu berat gitu. Ya. Nah ini kitab foto atau rekaman asli dari kitab PL Aram
jadi versi digital atau scan gitu ya dari buku-bukunya atau kitabnya gitu. Loadingnya pun agak berat ya, seperti ini. Nah ini ada petanya juga. Peta dan seterusnya. Ya, nanti kita bisa pelajari lagi. Nah untuk Pesita kita juga akan menggunakan ya, jadi menggunakan suatu software elektronik nah seperti ini. Jadi dia kalau ada namanya kayaknya nih, ada Bible infonya. Nah, di sini dituliskan Aramaic NT Pesita in Hebrew block script with vowel pointing. Jadi dipublis oleh British and Foreign Bible Society tahun 1905 ya, seperti itu, oleh Jared Seltzer, public domain. Jadi kitabnya bebas diakses oleh publik. Baik. Nah, di sini dengan bantuan software ini kita bisa, kalau terlebih sudah familiar dengan setidaknya dengan huruf Ibrani, dan kita akan juga jadi di kitab software ini kita langsung buka ya. Ini sudah Matius 28 sini ayat 15 yang di bold. Nah kita akan masuk ke ayat 18. Jadi di sini bisa di select. Nah fiturnya dari software ini adalah ada leksikonnya. Nah di sini ada definitionnya. Jadi kita bisa belajar kata per kata, ada kamusnya seperti interlinear ya Ibrani ya. Jadi ada satu kata kemudian artinya apa. Dan ini real time, kita bisa langsung mempelajarinya. Untuk membandingkan kita pakai yang versi Inggris dari terjemahan Pesita ini. Ya, seperti ini. Kita hide dulu komentarinya. Nah, jadi kita di sini ayat Matai 28 ayat 18 Yesu. Jadi di Etheridge dia menerjemahkan Yesu. Kemudian di Murdoch Yesus gitu ya. Tapi kalau di aslinya itu, kalau dibaca lebih tepat Yesua kalau nggak salah ya, Yesua Mesiha gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa lihat langsung di teksnya. Jadi kalau kita lihat di versi Aram, jadi yang kata pertama adalah yang Matius 28 ayat 18 ya. Jadi kita bicara amanat agung. Drew near, jadi yang mendekat gitu ya. Wakrek gitu, mendekat. Jadi kita ada ininya, near, draw. Jadi terjemahan
adalah mendekat, jadi too near, mendekat. Ya, mendekat. Kemudian kata yang kedua ini Yesua atau Yesu. Nah, kita lihat transliterasinya, definisinya Yesu. Nah, tapi di bagian akhir ini ada apostrof itu ayinnya. Jadi dari sini sebenarnya ada beberapa dialek, ada yang menggunakan O saja, ada yang mengakhiri dengan kayak A itu. Jadi Yesua, ada versi Yesua, kemudian ada versi Yesu. Untuk dialek Aramnya beda-beda. Nah, sedangkan nanti saya akan buka juga bahwa nama Yesua itu baru muncul di Babel, yaitu ketika Israel dibuang ke Babilonia. Babilonia ada pembuangan Israel ada dua sih, jadi ada yang Asyur, ada yang ke Irak ya, ada itu dua tempat yang berbeda. Nah, yang di Irak ketika mereka oleh Persia gitu. Asyur dan Persia itu bangsa berbeda, tapi mereka pernah sama-sama menguasai Babel gitu. Nah, sedangkan bahasa atau huruf yang kita lihat ini ada sebenarnya kitab Asyur. Jadi bangsa Asyur ketika menguasai Babel, mereka mewariskan tulisan-tulisan mereka itu dan menjadi diakui sebagai tulisan Aramaik gitu. Jadi ada tadi yang kayak Estrangelo itu yang di ini. Nah, seperti ini itu Aramaik yang orang Ibrani mengadopsi dari wujud Aramaik ini ke versi yang square script atau ya seperti ini, kitab Asuri yang dikenal kitab Asuri. Tapi karena namanya kitab Asuri berarti itu tulisannya Asyur, jadi orang Ibrani sendiri mengakui itu tulisannya Asyur. Nah, Samaritan text itu sebenarnya itu lebih asli dari sisi bahasa atau tulisan. Jadi kalau tadi kita belum buka, jadi Samaritan text saya nggak tahu ini versi mana ya. Kalau misalnya lihat kita ya, ini versi versi kitab Asuri gitu. Nah, jadi kalau aslinya Samaritan text itu dia pakai Paleo Hebrew atau sebenarnya kayak mirip pertengahan lah. Jadi setidaknya ada 4 generasi bahasa atau huruf Ibrani atau Semitik. Yang pertama Ancient atau Early Semitic atau Proto Semitic. Yang kedua Paleo Hebrew atau Phoenicia. Yang ketiga versi Qumran atau abad pertama kedua, dan Qumran itu mirip-mirip gitu. Jadi di video tentang anugerah itu saya tunjukkan contoh huruf Het yang 4 generasi gitu. Jadi di leksikon Ancient Hebrew juga dituliskan itu 4 generasi atau 4 perubahan bentuk huruf gitu. Nah, kita kembali ke sini ya. Yesu tadi, untuk menjelaskan asal usul nama ini saya akan tunjukkan. Kalau kita jadi ada dua sumber gitu ya. Nama, jadi saya kopikan di sini ya. Jadi nama Yesua. Jadi nama Yesua ini ada 2 ayat. Jadi yang membahas satu sosok yang sama tapi namanya berbeda gitu. Jadi
dari contoh yang saya ambil adalah di contoh yang saya ambil dari Ezra 3 ayat 2. Ada ini ya, Yesua ben Yosadak. Jadi Yesua anak Yosadak. Jadi kitab Ezra nuliskan Yesua. Nah, jadi dia, kenapa ini orang yang sama? Karena dia datang bersama Yerubabel ben Sealtiel atau Yerubabel anak Sealtiel. Jadi Yerubabel ben Sealtiel ini kayak keturunannya Daud, atau lebih tepatnya Daud. Jadi keturunannya Daud, Raja Daud, dan Yesua itu imam besarnya. Jadi mereka kembali dari Babel, dari Persia. Ada Yesua anak Yosadak dan Yerubabel. Nah, Ezra juga imam, tapi dia dia tidak ikut gitu, di dalam kisah di sini ya. Nah, jadi ingat ya, Ezra menuliskan nama Yesua. Kita perhatikan Hagai di pasal 1 ayat 1, dia juga menunjukkan ada nama itu di sini. Nah ini Yerubabel anak Sealtiel. Jadi ada, sosoknya sama, Yerubabel ben Sealtiel, keturunan Daud. Kemudian ada nama lagi, anak imam besar Yosadak, Yosua. Padahal di kitab Ezra namanya Yesua, tanpa tanpa H gitu ya. Nah di Hagai dituliskan Yosua. Berarti Ezra lah yang menciptakan nama Yesua, atau sebagai pionir pengguna Yesua. Sebenarnya sebelum Ezra itu juga sudah ada nama Yesua. Selain Yosua di beberapa kitab sebelumnya juga sudah ada kata Yesua. Tetapi sejak Ezra ini, karena dia dianggap pendirinya orang Farisi atau guru pertama pendiri golongan Farisi atau Perusim, dia salah satu yang oral tradisinya, jadi tradisi lisan bagi rabbinik adalah melarang penggunaan H, Yod, He bersama-sama. Jadi sejak itu kalau orang menyebut Yosua, dia mengucapkannya Yesua, kira-kira begitu. Jadi kalau nama suci juga akhirnya seperti itu. Karena ini bagian dari nama suci, maka tidak boleh secara vulgar disebutkan He-nya, karena di Babel nama suci dihina gitu kan dianggap Tuhan yang kalah, dewa yang kalah itu bagi orang Babilonia, orang Persia. Nah akhirnya si Imam Ezra membuat aturan yang diteruskan secara turun-temurun sampai abad pertama Masehi, bahwa kalau orang nyebut nama Yosua harus nyebut nama Yesua. Itu. Nah itu sejarahnya ya. Jadi supaya kita ngerti kalau di Aram itu kenapa Yesua, itu ada alasannya itu. Jadi kalau kita lihat di sini di kitab Pesita Aram yang ini Yesu ini, nah di akhirnya itu sejarahnya seperti itu, ada nama Yesua di situ. Dan ini juga diterima oleh semua ya, bukan hanya, saya pikir semua gereja Yahudi, baik itu Mesianik Yahudi yang terhubung ke Rabi Mesianik di Israel atau Amerika, dan juga Secret Member di Indonesia juga menggunakan nama Yesua gitu. Karena sejarahnya itu dari
tadi dari Ezra. Kemudian secara budaya Yahudi, budaya Aramik di abad pertama itu menggunakan nama Yesua gitu ya, untuk bahasa Aramnya tentu saja. Sedangkan bahasa Ibrani itu tetap aslinya tetap Yosua. Cuman karena saat itu perkembangan rabbinik itu sangat dominan, jadi sekte rabbinik dominan termasuk Masiah juga dianggap rabi, maka nampaknya budaya penyebutan Yesua itu tidak dipermasalahkan itu. Dan karena saat itu bagi orang Yahudi itu ngerti kalau orang nyebut Yesua itu ngerti siapa yang dimaksud, ngerti karena ada larangan itu gitu ya, maksud saya begitu. Nah, terlebih karena di zaman itu di abad pertama Masehi ada tradisi atau cara penamaan dengan 3 bahasa. Jadi 3 nama, jadi satu orang punya 3 nama. Nama Ibrani, nama Aram, nama Yunani. Misalnya Simon Kefa gitu. Kenapa dituliskan Simon Kefa? Supaya ngerti ini Simon yang disebut Kefa dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Ibraninya Simon atau Simeon, bahasa Aramnya Kefa, bahasa Yunaninya adalah Petrus gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami gitu. Termasuk juga nanti sebenarnya Saul dan Paulus gitu. Jadi Saul itu bahasa Ibrani, Paulus itu bahasa Yunani gitu. Nah, kita tidak ada catatan, saya belum menemukan catatan untuk nama Aram dari Paulus gitu. Tapi ini kalau nggak dipahami bisa menjadi salah kaprah untuk penerjemahan gitu. Jadi kalau ada yang menuliskan nama Saulus itu sebenarnya kurang tepat, karena Saul itu nama asli Ibrani, kayak Raja Saul. Sebelum Daud naik tahta ada Raja Saul. Jadi Saul tanpa us itu nama Ibrani. Jadi kalau ditambah us jadi aneh. Kadang termasuk mungkin ya, saya nggak tahu apakah ini diterima banyak orang tidak. Misalnya tentang ada yang mengatakan itu bahwa Saulus bertobat terus berganti nama jadi Paulus. Itu kesan yang saya dapat dari beberapa khotbah. Kemudian itu menjadi pertanyaan bagi saya, loh Saulus itu kan bukan namanya seperti itu gitu. Kalau kita lihat teksnya itu Saul, bukan Saulus gitu. Aslinya Saul gitu. Nah, karena kitabnya Yunani jadinya ditulis Paul gitu. Paulus di kitab selain 4 kitab Pesora ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanan gitu. Sehingga kadang orang berpikir bahwa ada perubahan nama ketika bertobat, padahal enggak juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi termasuk nanti sebenarnya di pemilihan Rasul ke-12 untuk menggantikan Yehuda Iskariot, Yehuda orang Keriot, itu ada nama Matias gitu kan. Terus ada juga yang disebut Justus gitu. Kita bisa cari, buktikan sendiri. Kalau kita cari nama Justus tidak ada. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Justus ada enggak? Nah, ini di Kisah 1 ayat 23. Kisah 1 ayat 2. Mereka mengusulkan 2 orang, Yosef yang disebut Barsabas. Nah, jadi Yosef itu bahasa Ibrani, Barsabas itu bahasa Aram. Bar itu anak, Sabas itu nama gitu. Jadi Yosef dalam bahasa Ibrani disebut anak Sabas, Barsabas. Jadi nama Ibraninya adalah nama Aramnya
adalah Barsabas. Nah, yang juga bernama Justus. Jadi orang ini punya 3 nama. Satu orang punya 3 nama. Siapa tadi? Yosef. Yang kedua Barsabas. Yang ketiga Justus. Jadi saat itu orang punya 3 nama, itu hal biasa. Simon, Kefa, Petrus punya 3 nama. Di sini ada Yosef, ada Barsabas, anak Sabas. Jadi bapaknya itu Sabas namanya, nama Aramnya atau sebutan Aramnya, panggilan Aramnya. Kemudian Justus, nama Yunaninya. Demikian itu. Ini bukti teks bahwa memiliki 3 nama dengan 3 bahasa berbeda saat itu hal jamak. Demikian, termasuk nama Masiah. Jadi kalau orang Ibrani menyebutnya Yosua, orang Aram menyebutnya Yesua, orang Yunani menyebutnya Yesus. Jadi kalau di kitab Yunani iota dibaca Yesau, ada yang Yesus, ada yang Yesoi. Kalau di PL itu Yesoi. Jadi yang Yosua bin Nun itu di PL itu Yesoi, Yesus gitu. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat Yunani PL ya, LEX ini biar kita semua tahu. LEX kita buka, kemudian kita buka Yosua pasal pertama. Nah, kita lihat yang disebut ini Yesoi. Jadi kita lihat di sini Yesoi dengan kamus Strong 2424 Greek. Kalau kita lihat ini G2424, nah ini Yesus gitu ya. Hebrew origin Jesus, that is Jehoshua. Nah gitu. Jadi nama nama Masiah di PL itu sudah ada. Nah di PL Yunani disebut Yesus. Jadi kalau ditanya apa nama Yesus ada di PL, ada. PL Yunani tentunya ya, LXX Septuaginta. Jadi kalau ada yang saya nggak tahu, ini secret namer kayaknya ya, ada ini nggak paham gramar atau kurang belajar, itu dia ngomong begini, Yesus itu kan nama Zeus, dan lucunya mereka pakai gramar Ibrani ya. Tapi ya salah, Y itu dia, Sus itu kuda jantan, jadi Yesus katanya dialah kuda jantan gitu. Nah itu nggak sesuai gramar juga gitu. Karena kalau di gramar Ibrani yang saya tahu loh ya, kalau Anda lebih tahu ya monggo silahkan. Yod di depan itu artinya dia, itu diikuti oleh verb gitu ya, diikuti oleh verb. Jadi kata kerja di subjeknya Yod dia, terus ada kata kerja gitu. Misalnya dia berkata Yamar gitu, Yomer, Vayomer. Jadi misalnya sering di kitab Kejadian sering kan Vayomer Elohim berkata. Nah Omernya berkata, ya di depan itu dia gitu. Jadi defaultnya dia person maskulin gitu ya. Jadi kalau nggak ada kata Elohim di belakangnya yang berarti subjeknya nggak jelas, maka sudah ada subjeknya, yaitu dia gitu, lelaki. Nah, jadi verb, jadi Omer itu verb berkata, berbicara gitu. Makanya kalau ada yang ngomongin Yesus dialah kuda jantan, itu perlu direvisi, perlu belajar lagi tentang gramar, karena dari gramar Ibrani sendiri nggak seperti itu cara pengucapannya gitu ya.
Terlebih kalau itu dikatakan dari Zeus, ya salah juga gitu, karena penggunaan kata Yesus di PL sudah ada 200 tahun sebelum Masehi, bahkan oleh siapa? Oleh penerjemah Septuaginta. Ini kalau nggak salah di Alexandria, oleh orang-orang, entah dia Yahudi atau tidak, bisa berbahasa Ibrani dan Yunani dan mereka diperintahkan oleh kalau nggak salah Alexander yang Agung atau oleh Ptolemeus untuk menerjemahkan kitab Yahudi. Jadi di Alexandria itu perpustakaan yang besar, termasuk salah satu bapak gereja yang nanti kelak akan saya bahas, yaitu Clement dari Alexandria. Dia membahas tentang burung ponik gitu, jadi yang agak-agak lucu, jadi dia bapak gereja Kristen atau ortodok Katolik saat itu, yang agak lucu karena mempercayai ponik sebagai suatu kebenaran. Dia mengajarkan burung ponik sebagai yang 500 tahun sekali itu sebagai suatu kebenaran. Jadi dan digunakan untuk mengilustrasikan kebangkitan Masiah gitu. Nah, ET tidak setuju, tidak menerima ajaran Clement Alexandria gitu. Nah, orang-orang Yahudi sendiri, kita balik ke Septuaginta ya. Orang-orang Yahudi sendiri, rabbinik terutama, tidak mengakui terjemahan LXX atau Septuaginta karena orang Yahudi tidak suka bahasa Yunani yang pertama. Yang kedua, terjemahan ke Yunani ini dianggap terjemahan yang tercemar gitu, karena memang ada beberapa tidak terlalu literal sebenarnya terjemahan LXX gitu. Jadi penggunaan theos, kurios untuk menerjemahkan nama suci juga tidaklah tepat atau tidak konsisten lah setidaknya begitu. Nah, saya juga punya untuk versi di Qumran itu ada penggunaan nama suci, dia dalam teks Samaria atau Paleo Hebrew gitu ya. Jadi di dalam teks Yunaninya, di Septuaginta PL Yunani itu ada dua versi. Versi yang pertama yang menggunakan kurios theos, versi yang kedua di Qumran itu menggunakan Paleo Hebrew untuk nama suci itu. Jadi ya, jadi ada dua versi. Makanya kalau orang mengatakan kurios itu di PP terutama nanti, kalau PP mengucap kurios, ya orang harus paham bahwa itu siapa yang dimaksud kurios, jangan-jangan nama suci gitu. Gitu. Baik. Nah, jadi sini kita kembali ya ke kata Yesua ya. Jadi originnya tuh Yosua gitu. Jadi makanya di ET ada kebebasan, orang mau pakai Yosua boleh, karena seperti di kamus ini Yesus es Yosua, es Yesua. Jadi pakai Yosua boleh. Kalau pakai Yesua ya boleh juga, karena itu tradisi rabbinik dari Ezra. Kalau mau pakai Yesus ya boleh juga, karena dari LXX Septuaginta menggunakan nama Yesus untuk Yosua Benun. Jadi kata Yesus, nama Yesus itu sudah ada di PL gitu ya. Jadi itu contoh gitu. Nah, bedanya kalau di pusat, ET pusat nanti secara khusus kalau sedang deklarasi atau pengusiran setan seringkali menggunakan nama Ibrani, karena itu lebih nyambung ke maknanya gitu ya. Sebenarnya masalah maknanya. Jadi seringkali saya nggak nyebut nama bunyi apapun, tetapi maknanya itu yang diucapkan di dalam pikiran atau dalam roh ya. Jadi kalau nama Ibrani itu yang paling sesuai maknanya. Yesua tidak bisa, Yesus tidak bisa gitu.
Jadi kalau kalian usir setan gak keluar-keluar, renungkan makna Ibraninya, itu lebih, iman kalian lebih kuat gitu ya. Dan ada pikiran kalian lebih berkuasa itu, karena artinya lebih benar, maknanya lebih benar itu. Nah, itu singkat penggunaan dari atau asal usul dari kata Yesua. Kita kembali ya, lanjutnya. Paling tidak kita nanti akan selesai 1 atau 2 ayat di minimal 1 ayat lah di Amanat Agung gitu. Jadi Yesua, kemudian kata selanjutnya speak malel. Nah, ini agak beda dengan Ibrani ya. Kalau Ibrani setahu saya itu ada amar, omer itu ya, amar, lemor misalnya katanya itu, atau vayumer Elohim itu, terus dafar, terus neum, ada 3 kata Ibrani untuk berkata atau berujar itu. Di Aram beda sedikit itu di malel gitu. Jadi mendekat, jadi Yesua mendekat, kemudian berkata, tadi malel berkata, di mendekat terus berkata dengan di sini bit amun gitu. Jadi alef mem h u n amun gitu. Itu artinya with dengan. Jadi Yesua berkata dengan nah ini kalau yang ini itu sama kayak Ibrani ya. Jadi amar, wemar, say, speak. Jadi ada dua kata speak, berkata itu, makanya di terjemahan juga ada 2 kata juga gitu ya. Jadi berbicara sambil berkata gitu. Jadi ya untuk menunjukkan memang 2 kali kata berkata itu, 2 kali. Yang pertama malel, yang kedua wemar dan wemar. Jadi ya mungkin mirip juga kalau di Ibrani ya tadi ada dafar dan amar. Kalau di Aram ada selain malel ada memra gitu. Memra itu kalau nggak salah bisa disetarakan dengan dafarnya. Jadi kalau orang biasanya berkata dafar Elohim, memra Eloi gitu ya, Alahi gitu. Jadi memra ini disetarakan al dafar. Kalau dalam bahasa Indonesia saya lebih senang menyebutnya sabda, walaupun sabda ini bahasa Sanskerta ya, tapi itu kayaknya lebih pas lah untuk sesuatu yang atau bertitah sebenarnya. Nanti di terjemahan itu ya akan ada penggunaan bertitah, itu untuk amar sih. Kalau untuk dafar saya akan menggunakan kata sabda. Jadi kalau Tuhan berkata deklarasi, perintah langsung tanpa ada dialog, kalau dia menggunakan amar, saya akan tuliskan bertitah, Tuhan bertitah. Kalau dia dafar dan itu deklarasi tanpa dialog, maka bersabda gitu.